حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, akidah para salafus saleh, yaitu orang-orang terdahulu yang soleh, dan akidah ashabul hadis. Kita akan berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu aqidatu ashabil hadis fi nuzuli rabbi subhanahu wa maji'ihi, yaitu akidah ashabul hadis tentang sifat turunnya Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, dan sifat datangnya Allah. Jadi pembahasan kita adalah menjelaskan tentang apa? Tentang sifat nuzul, sifat turunnya Allah. Ya. Kata penulis kitab, wa yusbitu ashabul hadis nuzul rabbi subhanahu wa ta'ala kula lailatin ila sama'id dunya min ghairi tashbihin lahu binuzulil makhluqin wala tamsilin wala takyif. Ya, kata beliau, dan ashabul hadis mereka menetapkan tentang apa? Sifat turunnya Allah kula lailatin, setiap malam. Kemana? Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Insyaallah ya. Jadi ashabul hadis meyakini Allah turun kapan? Sepertiga malam. Ya, pada malam hari. Min ghairi tashbihin lahu binuzulil makhlukin, dengan tanpa menyerupakan turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Ya. Wala tamsilin, dan tidak pula menyamakan. Wala takyifin, dan tidak boleh membagaimanakan Allah turunnya demikian itu. Itu tidak boleh. Bal yusbituna ma asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa yantahuna fihi ilaih wa yumirruna al-khabar as-sahih al-warida bi dzikrihi ala dhahirihi wa yakiluna ilmahu ilallah. Perhatikan, ini akidah ashabul hadis. Akan tetapi mereka menetapkan apa-apa yang Allah apa-apa yang Rasul tetapkan, wa yantahuna fi ilaihi, dan apa yang Rasul berhenti di situ. Jadi apa yang Rasul jelaskan kita imani. Apa yang Rasul tidak menjelaskan, berhenti di situ, kita pun berhenti. Wa yumiruna al-khabar sahih al-warid bi dzikri ala dhahirihi, dan mereka memberlakukan berita yang sahih yang datang dari Nabi seperti dohirnya, seperti nampaknya apa? Rasul mengatakan Allah turunnya turun, sudah. Jangan ditartikan yang turun adalah rahmatnya Allah, kan ada gitu ya. Yang turunkan malaikatnya Allah atau perintah Allah. Lah itu namanya takwil. Dari mana kita tahu kok yang turun itu perintah Allah atau malaikat Allah, kan gitu. Kalau dikatakan turunnya rahmat Allah itu bukan hanya di malam hari. Mau pagi, siang, sore rahmat Allah selalu turun, ya atau tidak? Ya, kan keliru di situ. Ya. Wa yakiluna ilmahu ilallah, dan mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah. Apa maksudnya? Ilmu tentang kaifiyah, tentang bagaimana Allah turun. Ya. Tentang seperti apa Allah turun, nah kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Allah tidak menjelaskan kepada kita. Gitu ya, Masya Allah. Ini akidah yang sudah kita ulang-ulang dari kitab sebelumnya. Itulah ahlus sunnah ya, Masya Allah. Mereka menerima. Karena sebagaimana dikatakan Imam Az-Zuhri kemarin, beliau mengatakan alallahil bayan, ala rasulil balah, wa alaina at-taslim. Ini kaidah. Ya, bagi Allah yang menjelaskan, Rasul menyampaikan kepada kita, adapun kita menerima, kita beriman, kan gitu. Makanya Masya Allah, akidah ahlus sunnah itu akidah yang paling gampang, Pak. Kita baca, kita imani, kita yakini, sudah, kan gitu ya. Gak usah ini maknanya adalah apa, maknanya yang turun adalah malaikat. Coba ya, coba nanti kita baca hadis-hadisnya yang menjelaskan Allah turun. Jadi gini Pak, Allah begitu turun ke langit dunia ini di setiap malam, Allah mengatakan man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepada aku maka niscaya aku kabulkan. Mungkin nggak malaikat berani ngomong seperti itu? Andaikannya dimasukkan yang turun malaikat, nggak mungkin berani. Masa malaikat mengatakan siapa berdoa kepada aku kabulkan? Emang malaikat siapa? Malaikat tidak bisa mengkabulkan doa, iya kan? Itulah Pak, itu jawaban berikutnya. Kemudian kata beliau, wa kadzalika yuthbituna ma anzalahu Allahu azza ismuhu fi kitabi. Demikian juga ashabul hadits ahlus sunnah, mereka menetapkan semua yang Allah turunkan di dalam kitabnya. Min dzikril maji'i wal ityanil mazkuraini fi qaulihi ta'ala, di dalam penyebutan tentang sifat Allah datang, maji, ityan juga datang. Yang keduanya disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 210. Hal yanduruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikah. Dan tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah. Ya, di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Allah datang dalam keadaan malaikat berbaris-baris. Ini kapan? Ketika manusia nanti di padang mahsyar. Padang mahsyar manusia mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Di situ seharinya jaraknya seperti 50.000 tahun. Tanpa beralas kaki, tanpa pakaian alias telanjang bulat, dan belum disunat, Pak. Maksudnya apa? Yang dulu pernah disunat nanti balik lagi. Ustaz, kalau pernah sunat 2 kali, apalagi 2 kali, 3 kali pun balik lagi. Karena kan gagal, ada yang gagal sunat, nanti balik lagi gitu Pak. Ya, karena Allah mengatakan kama bada'na awwala khalqin tsumma nu'iduh. Sebagaimana kami menciptakan pertama kali, kami akan kembalikan seperti sedia kala. Persis. Pas kita lahir kayak apa gitu Pak. Gitu ya. Nah, maka manusia
Subhanallah, ditambah lagi matahari didekatkan di atas kepala mereka dengan jarak yang sangat dekat, 1 mil ya di atas kepala kita. Maka manusia mereka kepayahan mendatangi Nabi Adam alaihissalam minta syafaatnya. Maka Adam hanya mengatakan, nafsi, nafsi, aku hanya bisa ngurusi diriku sendiri. Datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua Nabi mengatakan tadi yang saya sebutin namanya, aku hanya bisa ngurusi diriku sendiri. Coba datang kepada Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Mereka manusia semua mendatangi Nabi Muhammad, minta syafaatnya. Ya Muhammad, ya Rasul, engkau telah melihat bagaimana keadaan kami seperti ini. Coba minta kepada Allah agar apa? Allah segerakan hisab itu, Pak. Itu baru minta dipercepat hisabnya, belum surga, belum neraka. Maka Allah menjawab di sini, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Maka Allah menjawab, ketika Rasul datang kepada arsy Allah, ngapain? Sujud memuji Allah dengan pujian yang sangat bagus, sujud dengan sujud yang sangat lama. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad irfara'sak qul tusma is'al tuqta ishfatu syafa'. Muhammad, angkat kepalamu, silahkan kau berbicara, niscaya akan didengarkan. Silahkan kau minta, niscaya diberikan. Silahkan minta syafaat, niscaya engkau diberikan syafaat. Nah itu. Maka apa? Rasul mengatakan, ya Allah, kami mendapati umat manusia sedang kepayahan. Tolong percepat proses hisab mereka. Langsung Allah jawab dengan jawabannya ini. Waja'a rabbuka, Allah pun datang. Wal malaku saffan saffa, sedangkan malaikat bersof. Seperti orang sholat itu. Plus waji'a yawma idzin bi jahannam, dan didatangkan di hari itu neraka jahanam. Jadi kalau nanti Pak kita dihisab oleh Allah, dihisab ya, diajak bicara Allah, pemandangan kita bukan pantai, bukan gunung. Tapi apa? Jahanam, neraka. Karena dalam hadis Bukhari Muslim Rasul mengatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan diajak bicara Allah secara langsung tanpa penterjemah. Kita paham bahasa Allah, gitu ya, paham. Dan kata Rasul, wa may yanzuru ila yaminihi ila maqad salaf wala yanzuru ila shimalihi ila maqad salaf. Tidaklah dia lihat ke arah kanan melainkan amalan yang pernah diperbuat. Melihat ke kiri pun amal yang pernah diperbuat. Wala yanzuru ila tilqai wajhi ila jahannam, dan tidak melihat ke depan melainkan neraka jahanam. Insyaallah kita dihisab di hadapan Allah, pemandangannya neraka jahanam. Gitu ya, waji'a yauma idzi bi jahannam, di hari itu didatangkan neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, dan hari itu manusia jadi ingat semua yang pernah diperbuat, Pak. Masya Allah. Ya, yang dulu pelupa ya, naruh kunci sampai muter-muter itu. Ya, di hari kiamat ingat semua, Pak. Masya Allah ya. Maka sangat mengerikan. Nah di situ Allah di situ apa? Menetapkan sifat datang, waja'a rabbuka. Maka Allah pun datang dalam keadaan apa? Malaikat berbaris, soft di situ. Siapa yang mengatakan Allah datang? Allah sendiri. Allah sendiri mengatakan. Kemudian kata beliau, wa qara'tu fi risalati Syekh Abi Bakar Al-Ismaili ila ahli Jilan anna Allah subhanahu yanzilu ila sama'id dunya ala masahabihil khabar an Rasulillah. Dan aku telah membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Ismaili kepada ahli Jilan, bahwa di situ dijelaskan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya, berdasarkan berita yang sahih yang datang dari Nabi. Dan Allah berfirman, hal yanduruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Itu Pak. Jadi beliau menukilkan ucapan siapa? Abu Bakar Al-Ismaili, yang juga beliau di dalam akidahnya menjelaskan apa? Tentang ini, sifat Allah datang dan apa? Ya tadi, maji dan ityan. Maka kata beliau, nu'minu bidzalika kullihi ala majaa bila kaifa. Maka
kita beriman dengannya itu semua. Ya, alama ja'abi, sesuai dengan apa yang datang, dengan tanpa kita menanyakan bagaimana. Falau sya'a subhanahu ayyubayyina laka kaifata dzalika fa'al. Andaikan Allah menghendaki, Allah menjelaskan kepada kita bagaimana Allah turun, bagaimana Allah datang, Allah akan lakukan. Tapi Allah tidak menjelaskan, kata beliau. Fantahaina ila ma ahkamahu. Maka kita berhenti dengan apa yang Allah tetapkan di situ. Gitu ya. Andaikan Allah menjelaskan bagaimana Allah turun, ya sudah kita jelaskan. Kita imani. Tapi apa? Allah tidak menjelaskan bagaimana cara Allah turun. Maka kita hanya beriman Allah turun. Adapun tentang bagaimana Allah turun, kita serahkan kepada Allah. Kita tidak dibebani untuk menjelaskan. Bahkan kalau kita menjelaskan, itu namanya takalluf. Membebani diri sendiri bukan pada kemampuannya, bukan kapasitasnya. Bahkan termasuk apa? Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, kalau kita berani-berani menyebutkan, jadi turunnya Allah seperti ini, na'udzubillah. Kemudian kata beliau, wa kafafna 'anil ladzi yatasyabahu, dan kami menahan diri dari orang-orang yang menyerupakan sifat turunnya Allah dengan makhluknya. Idz kunna qad umirna bihi fi qouli azza wa jalla, yang mana kita sudah diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu sebuah kitab yang datang dari Allah, ayatul muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya. Hunna ummul kitab, yang itu merupakan ummul kitab, wa ukharu mutasyabihat, dan nilainya ada yang mutasyabih. Jadi Al-Quran itu ada yang sifatnya muhkam, jelas, ada yang mutasyabih. Tapi yang mutasyabih pun, yang belum jelas maknanya pun, bukan maknanya tidak ada seorang pun yang tahu, tidak. Itu ya, mungkin kalau orang-orang awam model kita belum tahu maknanya. Tapi untuk orang-orang yang berilmu, para ulama ngerti maknanya gitu. Nah, sekarang pertanyaan kita. Ayat-ayat yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah, ini termasuk yang muhkam atau mutasyabih? Yang jelas maknanya atau tidak jelas? Jelas, ya kan? Termasuk jelas. Jadi ayat-ayat tentang sifat Allah itu termasuk ayat yang muhkam. Adapun yang mutasyabih itu dari apa? Dari tentang bagaimananya, Pak. Jadi Allah menerangkan Allah turun. Itu maknanya jelas. Semua orang tahu apa makna turun, kan gitu. Tanpa kita membagaimanakan. Cuman kalau kita ditanya, terus Allah turunnya seperti apa? Lah itu yang namanya mutasyabih. Tidak diketahui apa. Maksudnya tidak diketahui bagaimana hakikatnya. Kecuali Allah yang tahu. Gitu loh. Gitu ya. Ini Masya Allah. Ini termasuk prinsip akidah Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman. Nah ini. Ini ya. Kemudian kata beliau rahimahullah. Akhbarana Abu Bakar Zakaria Asy-Syaibani sami'tu Abu Hamid ibn Syarqi yaqulu sami'tu Ahmad As-Sulami wa Abu Dawud Al-Khaffaf yaqulani sami'na Ishaq ibn Ibrahim Al-Handali yaqulu qala li Al-Amir Abdullah ibn Tahir, ya Aba Yaqub hadal hadis alladhi tarwihi an Rasulillah. Ini kita langsung saja ya. Wahai Abu Yaqub, yaitu kunyahnya siapa tadi? Al-Amir tadi. Hadis ini yang engkau riwayatkan dari Rasulullah itu hadis yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'i dunya. Allah turun setiap malam ke langit dunia. Ya kan gitu ya. Rasul mengatakan Allah turun setiap malam ke langit dunia. Kata beliau, kaifa yanzil? Bagaimana Allah turun? Maka kata beliau, qultu a'azzallahul amir. Maaf, ini keliru ya. Jadi tadi yang bertanya itu Amir, gubernur tadi bertanya. Kata gubernur, kan Allah mengatakan Allah turun setiap malam. Kata gubernur, bagaimana Allah turunnya? Maka kata beliau tadi, kata Abu Yaqub, a'azzallahu amir, semoga Allah memuliakan wahai Amir,
la yuqalu li amri rabbi kaifa. Tidak boleh kita berkata tentang urusan Allah dengan bagaimana, tidak boleh, kata beliau. Innama yanzilu bila kaif. Sesungguhnya Allah turun tanpa Allah menyebutkan bagaimana turunnya. Perhatikan ya, di sini coba perhatikan ini. Ulama ketika ditanya, itu kan pertanyaannya nohok banget ya. Pertanyaannya mirip seperti yang ditanyakan kepada Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad ditanya istiwa kemarin kan. Ya Imam, Allah istiwa, kaifa istawa, bagaimana Allah istiwa? Imam Ahmad marah, mukanya merah, ya, langsung mengatakan al-istiwa maklum, istiwa itu diketahui. Bertanya bagaimana yang tidak mungkin tahu. Bertanya tentangnya bid'ah dan iman dengannya adalah wajib. Kemudian apa? Si muridnya ini diusir, dikeluarkan dari jamaah. Dari apa? Keluarkan dari majelisnya beliau. Tapi di sini tidak, Pak. Di sini beliau, Masya Allah, ini beda ulama ya, beda penyikapan. Kenapa? Karena beda penanya. Kalau yang tadi Imam Ahmad itu siapa nanya? Itu orang yang sudah terkenal dengan pemikiran yang menyimpang. Maka Imam Ahmad marah dan ngusir orang tersebut. Tapi di sini yang nanya gubernur. Ulahnya bermasalah nanti. Gitu ya. Terus gubernur umumnya apa? Bukan seorang alim kan gitu ya. Dia betul-betul nanya dengan apa, dengan keluguannya gitu ya. Maka para ulama pun menyikapinya beda di situ. Masya Allah. Ya, jadi jawabannya apa? Tidak boleh wahai amir, dipuji dulu. Ya, semoga Allah memuliakan wahai amir. Tidak boleh dengan urusan Allah kita bertanya bagaimana. Bagaimana Allah turun gitu ya. Bagaimana Allah istiwa, itu enggak boleh, kata beliau. Ya, innama yanzilu bila kaif. Allah hanya menerangkan Allah turun tanpa menyebutkan bagaimana cara Allah turun. Gitu ya. Iya. Ini Masya Allah. Kemudian kata beliau, haddatsan Abu Ya'qub Ishaq ibn Ibrahim al-Adl, haddatsana Mahbub ibn Abdurrahman al-Qadi, haddatsani Abu Bakar ibn Ahmad ibn Mahbub. Masya Allah ya. Beliau di sini menyebutkan riwayatnya. Haddatsana Ahmad ibnu Hamuyah, ya, bisa dibaca Hamuyah atau Hamawai. Haddatsana Abu Abdurrahman al-Ataki, haddatsana Muhammad ibnu Salam, sa'altu Abdullah ibnu Mubarak fi nuzuli lailatin nisfi min Sya'ban. Jadi kata Muhammad bin Salam, aku bertanya kepada Abdullah ibnu Mubarak. Ya, siapa Mubarak? Abdullah ibnu Mubarak adalah ulama siqat, ya, di kalangan tabi'in. Masya Allah ya, ini ulama luar biasa Abdul Mubarak ini. Kalau kata para ulama, semua kebaikan berkumpul pada Ibnu Mubarak, kecuali satu, apa? Beliau bukan sahabat. Masya Allah, semua kebaikan. Berbicara tentang masalah ilmu, nomor satu, Pak. Beliau orang yang paling luas ilmunya. Ya, para ulama belajar dengan beliau. Urusan masalah ibadah nomor satu, ahli ibadah. Urusan masalah sedekah nomor satu, sedekahnya. Kenapa? Berkali-kali Pak dikisahkan bahwa ketika itu ada rombongan haji. Rombongan banyak orang, puluhan orang, 40 orang ada. Datang ke Mekah untuk haji. Singgah di rumah beliau. Ayo kita berangkat haji bareng. Semua rombongan ini untuk transportnya ditanggung beliau, makannya, kemudian sewa hotelnya, semua ditanggung. Ya, selesai manasik, kemudian apa? Ditanya, kalian ada titipan nggak dari keluarga, oleh-oleh khas Mekah? Ada gitu, silakan beli. Semua digratiskan. Kemudian ziarah kemana? Ziarah ke Madinah. Transport ditanggung beliau. Ya, begitu sampai Madinah, ada yang dititipin keluarga beliau apa? Ada, silakan beli semua. Doa beli sebanyak-banyak, mereka dibayar sama beliau. Begitu perpisahan, kemarin berangkat habis berapa? Sekian juta. Ini plus ini untuk pulang sekalian. Masya Allah. Jadi ibadah haji, Masya Allah ya, transport PP digratisi, bahkan untuk operasional di Mekah Madinah ini oleh-olehnya pun diganti sama beliau. Itulah, Masya Allah ya. Itu siapa? Abdullah ibn Mubarak. Urusan jihad jangan tanya Pak. Ketika kaum muslimin saat itu perang dengan Romawi,
Dikisahkan ya, pasukan sudah ketemu, muslim, musyrikin, Romawi. Biasa sebelum perang besar kan 1 lawan 1 ya. Musyrik datang, Masya Allah, orangnya gede, tinggi, pedangnya luar biasa. Duel sama seorang muslim. Muslim terbunuh, Pak. Sombong ya kan, mana muslim kalian, KO1. Nah, datang lagi muslim, perang lagi, mati lagi muslim tadi. Sampai 6 orang, Pak. Ya tambah sombong dia. Oh, mana muslim, cemen semua muslimnya gitu ya. Sampai muslim nyaris nggak ada yang berani maju, Pak. Abdullah bin Mubarak, beliau berada di pasukan paling belakang. Beliau pesan sama temannya, Mas tolong ya, saya mau maju, tolong jangan ceritakan kepada seorang pun. Beliau tutup matanya, Pak. Tutup matanya pakai imamah beliau. Beliau muter, Pak, dari belakang pasukan muter. Kemudian bertarung, berhasil membunuh musuh tadi. Datang musyrik yang lain sama beliau, perang, bunuh lagi sampai 6 orang, Pak. Habis itu belum balik ke belakang. Nggak ada yang tahu itu. Kapan tahunya itu Abdullah bin Mubarak? Ketika beliau wafat. Temannya baru ngomong, tahu nggak dulu pas perang di itu yang muslim berhasil membunuh 6 orang. Lah itu nggak tahu. Lah itu Abdullah bin Mubarak. Subhanallah. Sama ya, dalam urusan jihad nomor 1, semua kebaikan pada beliau. Tentang keilmuan, tentang zuhudnya beliau, ya, tentang dakwahnya beliau, tentang ibadahnya, sedekahnya, subhanallah. Berkumpul, kecuali 1. Apa tadi? Yaitu bukan sahabat. Nah, Abdullah bin Mubarak beliau pernah ditanya tentang apa? Tentang nuzuli lailatin nisfi min Sya'ban. Itu tentang apa? Tentang hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah turun di nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Ada hadisnya sih. Ada hadis, cuman bahwa hadis yang menjelaskan Allah turun khusus di malam itu hadisnya lemah, Pak. Ya, Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan ya dhaif lailatan nisfi, wahai orang yang lemah. Di pertengahan bulan Sya'ban, yanzilu fi kulli lailatin. Kata Ibnu Mubarak, bahkan Allah turun di setiap malam. Ya, ini orang yang mengagungkan nisfu Sya'ban dengan ibadah, bersandarkan kepada hadis dhaif. Tapi hadis sahih yang banyak sekali menjelaskan Allah setiap malam turun ke dunia, kurang peduli. Ya kan? Yang dikejar setahun sekali, setiap malamnya Allah turun ke langit dunia, nggak dipedulikan. Nggak ada keinginan untuk ibadah. Ya. Faqala ar-rajul, maka orang itu tadi mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, kaifa yanzil?" Wahai Ibnu Mubarak, bagaimana Allah turun? Alaisa yakhlu dzalikal makan minhu? Bukankah kalau Allah turun berarti tempatnya itu kosong? Ya kan? Ini kan banyak pertanyaan sekarang ya. Ternyata pertanyaan yang sama pernah ditanyakan di hadapan ulama sekaliber siapa tadi? Ibnu Mubarak, seorang ulama tabi'in, muridnya para sahabat. Apa kata beliau? Abdullah bin Mubarak mengatakan, yanzilu kaifa yasha. Allah turun sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana Allah ini kan ya sudah, Allah turun. Ya. Wa fi riwayatin ukhra li hadhihi hikayah. Dan dalam riwayat lain ketika menghikayatkan kisah ini, anna Abdullah bin Mubarak qala lirajul, dia mengatakan, idza ja'al hadits an Rasulillah fakhda lahu. Kata beliau, jika datang hadis dari Rasul, maka tunduklah kepada hadis itu. Jangan ditanya seperti itu. Sekarang gini, Pak. Jawabannya apa kalau mengatakan? Nanti kalau Allah turun, ya, berarti nanti arsy-nya kosongan gitu, Pak ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena itu pakai logika manusia. Jadi antara sifat Allah istiwa dengan sifat turun itu tidak saling bertentangan. 1. Yang kedua, bahwa bagi Allah ya itu bukan perkara yang susah di dalam satu waktu melakukan berbagai macam perbuatan. Iya apa tidak? Sekarang mereka menolak sifat nuzul. Alasannya apa? Berarti kalau Allah turun, arsy-nya kosong. Berarti nggak mungkin dong Allah seperti itu. Sekarang,
Bagi Allah sangat mudah melakukan satu perbuatan, bahkan berbagai macam perbuatan dalam satu waktu. Contoh, Rasul mengatakan bahwa Allah mengatakan kusimatis sholah nisfain. Sholat itu dibagi menjadi dua. Gitu kan? Jadi Allah mengatakan ayat kursi, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab. Apa yang Allah jawab? Ya, asna alayya abdi atau hammadani abdi. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kalau kita membaca ar-rahmanir rahim, apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku memujiku. Iya kan? Terus, nah itu setiap yang kita baca dalam Al-Fatihah Allah menjawab. Nah sekarang dalam satu waktu berapa juta orang sholat, Pak? Kalau kita samakan Allah dengan makhluk, berarti nolak itu hadis, ditolak hadis itu. Ya nggak mungkin Allah bisa jawab. Nah itu kan, karena apa? Yang mereka pikir itu Allah seperti makhluk gitu loh, yang tidak bisa melakukan satu perbuatan atau dua perbuatan dalam satu waktu. Itu sudah salah dari asalnya, menyamakan Allah dengan makhluknya gitu. Makanya akhirnya apa? Sekian banyak ayat hadis mereka tolak. Ngeri, Pak. Ya, tapi Ahlus Sunnah kita apa tadi kata Imam Zuhri, sudah Allah yang menjelaskan, Rasul yang menyampaikan, adapun kita menerima, enakan. Ya kan? Kita enakan, Masya Allah. Itu. Ini jawaban siapa? Jawaban Abdullah ibn Mubarak. Jadi Allah turun seperti apa yang Allah inginkan, kan gitu. Dan dalam hadis riwayat lain mengatakan, jika datang hadis dari Rasul, maka tunduklah, jangan nolak, kata beliau. Jawabannya luar biasa. Kemudian beliau mengatakan, Sami'tul Hakim Aba Abdillah rahimahullah yaqul, Sami'tu Aba Zakaria Yahya ibn Muhammad al-Ambari yaqulu, Sami'tu Ibrahim ibn Abi Thalib yaqul, Sami'tu Ahmad ibn Sa'id ibn Ibrahim ibn Abdillah Ar-Rabati yaqul, hadartu majlisal Amir Abdillah ibn Tahir dzata yaumin wa hadar Ishaq ibn Ibrahim yakni ibnu Rahuyah fasuila an hadits nuzul. Langsung. Jadi suatu ketika Ishaq ibn Rahuyah, beliau ditanya tentang hadis yang berkaitan Allah turun. Dia ditanya, as-sahihun huwa? Apakah hadisnya sahih? Kata Ishaq, iya. Qala lahu ba'du Quwadi Abdillah, ya, sebagian orang mengatakan, ya Aba Yaqub, atas annallaha yanzilu kula lailatin. Apakah kamu yakin, kamu sangka Allah setiap malam turun? Kata beliau, iya. Beliau yakin banget jawabannya, iya. Tadi ditanya, hadis sahih, iya. Apa kamu yakin Allah setiap malam turun? Iya, kata beliau. Ditanya lagi, kaifa yanzil, bagaimana Allah turun? Kata Ishaq bin Rahuyah, asbituhu fauq hatta asifa lakan nuzur. Aku menetapkan bahwa Allah di atas, ya, sampai aku mensifatkan kepada engkau Allah turun. Maka orang tadi mengatakan asbatuhu, dia mengatakan asbatuhu fauq, aku menetapkan Allah di atas. Maka beliau mengatakan, Allah berfirman, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Masya Allah ini. Ya, seperti tadi itu. Luar biasa ini. Jadi, ini siapa? Ishaq ibnu Rahuyah. Beliau pun mengatakan hal yang sama. Apa? Allah turun sesuai dengan kehendak Allah. Yang Allah tidak sebutkan bagaimana cara turunnya. Kemudian, wa khabar nuzuli rabbi kulai lailatin fis sama'i dunya khabarun muttafaqun ala sihhatihi mukharrajun fi sahihain. Kata beliau, khobar, berita tentang turunnya Allah setiap malam ke langit dunia adalah berita yang disepakati sahihnya, yang dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari jalan Malik bin Anas, dari Az-Zuhri, dari Ahas dan Abu Salamah, dan dari Abu Hurairah. Masya Allah itu. Jadi hadisnya sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ustaz, turunnya itu jam berapa Allah itu? Maka kita baca sekarang. Hadis menjelaskan ada beberapa. Jadi kata beliau, hadatsan Abu Bakar ibnu Zakaria, akhbarana Abul Qasim Ubaidullah ibnu Ibrahim ibn
Balawai haddatsana Yahya ibnu Muhammad haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Ibni Syihab Az-Zuhri an Abi Abdillah Al-As wa Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, Rasul bersabda, kata Rasul, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Kata Rasul, Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa malam sepertiga yang terakhir. Dan Allah mengatakan ini, Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibalah, siapa berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Coba, mungkin enggak yang berdoa malaikat? Mungkin enggak yang mengatakan malaikat? Enggak mungkin. Mungkin enggak yang mengatakan demikian utusan Allah? Enggak mungkin. Ya, ini bagi orang yang mengatakan, oh maksudnya yang datang bukan Allah tapi malaikat atau utusan Allah. Ini jawabannya. Jadi Allah ketika turun seperti ke malam terakhir, dia mengatakan, siapa berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa minta kepadaku akan aku berikan. Siapa minta ampun kepadaku akan aku berikan ampunan. Mungkin gak malaikat ngomong kayak gitu? Mustahil. Ini menunjukkan penguat lagi bahwa Allah betul-betul turun, Pak. Kapan? Sepertiga malam, Pak. Ya, dari malam-malam Allah turun. Nah, Allah manggil hambanya ini, siapa berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Itu ya, makanya kita usahakan ya kalau malam, walaupun mungkin kita nggak bisa bangun ya, lisannya berdoa di situ. Minta ampun kepada Allah, istighfar ya, dari berbagai macam dosa yang kita lakukan. Mungkin ini Bapak sekalian, Masya Allah, sedikit yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana hadis-hadis Nabi dan ayat Al-Quran serta ucapan para ulama kita berkaitan dengan sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.